Siap 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 siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Jadi aku di sini sebagai DU Master kali ini ya yang akan menjelaskan tentang linking verb. Terus kemudian aku juga bakal menjelaskan tentang agreements. Ya, kayak dikit-dikit lah, nggak terlalu detail. Kita di sini juga sama-sama belajar kan. Jadi mungkin kalau nanti aku ada kesalahan atau ada penjelasan yang kurang jelas, boleh teman-teman itu ya, koreksi aja, nggak apa-apa. Oke, di sini kita lanjut. Kita mulai dari linking verb. Nah, linking verb tuh apa sih? Ntar aku mau jelasin pakai bahasa Inggris dulu biar keren. Linking verb or as known as copula is something apa ya? Something same word but different name gitu. Jadi sebenarnya linking verb tuh nama lainnya tuh copula gitu kan. Nah, kalau di bahasa Indonesia tuh kalau kita belajar tentang apa namanya? Struktur kalimat ada predikat copula kan yang diantaranya itulah, adalah, merupakan, ialah dan sebagainya. Nah, kalau di bahasa Inggris kita dibagi dua teman-teman. Dibagi tiga, maaf ralat. Jadi yang pertama ada is MR, sama yang kedua ada was were. Nah, yang 1 dan 2 ini sebenarnya sama, yaitu apa namanya? Verb be gitu. Jadi dia tuh biasanya akan menghubungkan subjek dengan si apa ya? Komplement atau keterangan. Nah, keterangan di sini bisa bisa sebagai adjective or noun. Bukan noun, Deng. Ya noun bisa, noun. Maaf. Jadi si verb be di sini is MR atau was were itu dia bisa apa namanya? Menghubungkan antara subjek dan subjek komplement atau si keterangan. Terus yang ketiga, maaf, yang ketiga adalah eh seem, appear, sama look. Nah, jadi mereka tuh juga the most common other copula gitu. Jadi mereka sering muncul sebagai copula di suatu English sentence dan apa ya? Mereka juga diikuti dengan keterangan gitu, komplement. Ya, kalau kita belajar tentang apa namanya? Tentang SPOK bukan, tentang struktur kalimat di bahasa Indonesia pasti gampang sih buat memahami linking verb di sini. Terus yang keempat di sini kita punya sound, taste, feel, smell. Nah, keempat verb di sini itu sebenarnya bukan apa ya, bukan action verb tapi mereka tuh sense of human gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang indera kita gitu yang menjadi linking verb nantinya. Terus lanjut aja ke contoh. Di sini kita punya beberapa kalimat sesuai dengan linking verb yang sudah kita sebutkan tadi. Di sini ada he is tall, kalimat pertama. Nah, kalau kita apa namanya, bedah lagi ya, struktur kalimatnya tuh biasanya aku dulu salah setelah verb tuh pasti nyebut objek gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di linking verb tuh setelah si verb ini, dia tuh bukan, apa ya, bukan objek, tapi dia pasti, keterangan gitu. He di sini sebagai subjek, is sebagai linking verb, kemudian call sebagai, apa namanya, sebagai keterangan gitu. Jadi, apa ya, tidak ada tindakan di dalam, linking verb atau copula verb
yang terlibat gitu. Nah, eee, bentar. Nah, kemudian mereka tuh melakukan sebuah, apa ya, sebuah hubungan atau mereka joining atau showing some relationship gitu, antara si subjek dengan, si itu, si keterangan. Nah, jembatannya itu adalah is di sini. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, "He was a teacher." Nah, was di sini sebagai linking verb yang menyatakan bahwa dia tuh seorang teacher gitu. Nah, karena was ini verb, apa ya, past gitu kan, jadi, kalau kita artiin atau kita maknain, dia tuh pernah menjadi seorang teacher gitu. Terus, kalimat ketiga, "She seems nice." Nah, seems di sini juga sama kayak yang is sama was. Kalau kita artiin lagi, si, eee, dia perempuan tuh terlihat terlihat baik gitu, terlihat bagus, enggak, terlihat baik aja, terlihat baik. Nah, di sini seems itu juga menjembatani antara she dengan nice. Jadi, eee, fungsi dia tuh kayak, apa ya, kayak, mmm, showing some relationship tadi. Mereka tuh, ada hubungan yang dihubungkan oleh seems gitu. Nah, terus kalimat keempat, she seems to be married. Nah, sebenarnya nih kalau, eee, kita artiin tuh bukan kayak dia terlihat menikah gitu kan, bukan. Sebenarnya tuh, eee, kalau gitu nanti, apa ya, bukan bukan menjadi sebuah kalimat yang subjektif, tapi itu tuh fakta gitu kan. Kalau misalkan she seems, apa ya, dia tuh dia tuh sudah menikah gitu. Nah, itu kan pasti fakta kan. Nah, kalau di sini she seems to be married. Dia harusnya sudah menikah gitu kan. Ya mungkin karena kita nganggepnya si perempuan itu, apa ya, kelihatan seperti ibu-ibulah gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalimat yang kita ucapkan itu bukan sebuah fakta, tapi sebuah kemungkinan gitu. Kemungkinan dia tuh sudah menikah gitu kan. Nah, begitu juga dengan kalimat yang kelima, "He looks like to be a boss." Kayak yang mana tadi? Nah ini, oh ini kurang nih, harusnya ada like-nya ya, "He look like" gitu. Nah, sini juga, kalimatnya tuh kalimat subjektif gitu, bukan kalimat fakta. Jadi, eee, dia laki-laki tuh terlihat seperti seorang bos. Ya mungkin karena kita menilai si penampilan laki-laki itu, apa ya, penampilannya tuh rapi gitu kan, terus pakai setelan jas, kemudian kayak, apa ya, megang tas mungkin, ya kalau kata orang-orang kayak pria mateng gitu, apa sih. Nah, itu sebenarnya kalimat yang kita ucapkan tuh berdasarkan penilaian kita gitu, bukan sebuah fakta gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang apa nih tadi nih, nah yang ketiga kalimat di atas ini, itu tuh sebuah fakta gitu kan, "He is tall." Nah, apa ya, dia bukan kemungkinannya, apa ya, tinggi gitu, tapi dia tuh sudah paten gitu, faktanya tuh dia tuh tinggi gitu kan. Terus lanjut, nah di sini juga ada example tentang, eee, linking verb yang sense of human tadi. The music sounds good. Kalau kita bedah, itu kan sama kayak yang tadi ya sebenarnya. The music sounds good, ini the music-nya sebagai subjek, terus, sounds-nya sebagai linking verb. Nah, eee, musik itu kedengeran bagus gitu kan. Terus yang kedua juga sama, the the food tastes delicious.
Makanan ini terasa enak gitu. Nah, taste di sini kan, apa ya, menghubungkan antara food dengan si delicious, bahwa, makanan itu tuh enak gitu rasanya. Terus juga sama, yang kalimat 3 juga gitu, "The flower smells sweet." Nah, smells di sini sebagai, apa ya, thinking verb juga, bahwa, bunga itu tuh baunya tuh harum gitu, baunya manis. Terus yang keempat, "The pillow feels soft." Nah, feels di sini juga sebagai linking verb. Oke, mudah kan teman-teman? Mudah. Adakah pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke agreement? Sense of human ya? Ya, sense of human tuh, kayak yang sudah aku sebutin tadi. Nah, ini empat empat verb ini nanti kalau misalkan ketemu dengan kalimat yang bentuknya kayak tadi, subjek, terus setelah verb tuh diikuti dengan adjective, itu tuh, verb di sini tuh sebagai linking verb gitu, bukan, apa ya, ya sebagai linking verb gitulah. Ya gimana ya, pokoknya nggak usah diambil pusing lah, yang penting paham aja. Lanjut Kak, lanjut. Lanjut ya. Nah, terus kita masuk ke agreement. Agreement itu, oh ini ada kalimat, eee, teman-teman jawab dulu ya, nanti kita, bahas bareng-bareng. Boleh itu, boleh langsung open mic atau ketik di komen nggak apa-apa. Ketik di chat maksudnya. B, go. Ah, benar teman-teman? Yang lain adakah yang mau jawab? Aku di fallback Dead Eaters, Bro. Gila. Jawabannya, ya, yang B, yang go. Kenapa begitu? Nah, kita bahas tentang agreement dulu ya. Nah, agreement tuh apa sih? Agreement tuh kalau dibilang apa ya, mirip-mirip dengan linking verb juga ya bisa jadi sih. Nah, si agreement ini apa ya, ketika subjek dengan verb tuh sepakat gitu, punya kesepakatan gitu kan. Nah, mereka tuh harus sepakat atau harus sesuai gitu, matching gitu kan. Nah nah terus, eee, di sini langsung aja kita ke nih contoh kalimat. Nah di sini kan ada contoh kalimat pertama, "The car looks expensive." Nah, car di sini kan sebagai apa ya, subjek singular kan atau subjek tunggal. Nah, kalau misal nanti, si subjeknya tunggal itu verb-nya ini pasti ditambahkan dengan s atau is gitu. Nah, kalau misalkan si subjeknya jamak atau plural, nanti si verb-nya itu, apa ya, dia tuh nggak punya is, nggak punya s atau is gitu. Nah, nih di sini lebih jelasnya teman-teman. Bentar. Nah, cara bedanya tuh gampang sebenarnya. Kita tinggal bedain si subjek itu masuk ke subjek singular atau subjek plural gitu kan. Di sini aku sudah, apa ya, mikir-mikir gitu kan, gimana caranya biar kita gampang ngingetin, mana si subjek plural,
dengan si subjek singular. Nah, di sini ada he, she, it. He, she, it itu kan, subjek ketiga tunggal gitu kan, atau orang ketiga tunggal gitu kan. Nah, mereka itu pasti, jika diikuti dengan verb, nah verb-nya itu ada s-nya. Oh, atau is deng, ini kurang ini informasinya. Nah, si misal kayak, eee, mana tadi, the car. The car ini kan masuk ke it ya. Nah, the car ini nanti verb-nya ditambahkan s gitu kan, looks. Terus waduh, nah terus, kalau misalkan selain he, she, it, yang di mana I, you, they, sama we, dia tuh, verb-nya tuh verb base gitu, atau, tidak ditambahkan dengan s atau is. Nah, terus, untuk penambahan s atau is itu nanti, eee, kita juga harus teliti tentang verb-nya. Ada beberapa verb yang, apa ya, dia tuh bukan ditambahkan dengan s, melainkan ditambahkan dengan is gitu. Cuman aku lupa caranya. Nanti kalau, itu, kalau ada informasi tak tak kirim aja. Nah, terus aku kepikiran kan, Ayu Dewi nih kayak nama orang gitu kan. Nah, caranya just remember her gitu kan. Yang di mana subjek Ayu Dewi ini nih, Ayu Dewi itu verb-nya tuh verb base gitu, atau tidak ditambahkan s atau is. Nah, untuk agreement ini, itu hanya berlaku di kalimat present atau kalimat, sekarang gitu. Untuk kalimat past atau kalimat future itu, nggak usah nggak mengikuti aturan agreement, teman-teman. Nah, terus lanjut aja ya. Oh, ini kita bedah yang tadi, lupa. Nah, di sini. Nah, we ini kan masuk ke subjek itu ya, subjek si jamak ya, tadi. Nah, dia tuh pasti verb-nya tuh verb based gitu, atau, verb yang tidak ditambahkan dengan e eh, dita tidak ditambahkan dengan s atau is gitu. Gampang kan? Gampang lah.